Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ini sebagai amal ibadah yang makbul di sisinya. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan menundukkan hawa nafsu. Sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, bahwa Allah mengilhamkan dua jalan dalam kehidupan kita, yaitu mengilhamkan fujur, keburukan, dan mengilhamkan ketakwaan, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita ada orang yang hidupnya dipenuhi dengan keburukan-keburukan serta dosa dan kekhilapan, dan ada juga hamba-hamba Allah yang hidupnya dipenuhi dengan amal soleh, dipenuhi oleh perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang mengidentifikasikan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Realitas kehidupan yang seperti itu kemudian mencerminkan ada hamba-hamba Allah yang hidupnya diatur oleh hawa nafsu, dan ada hamba-hamba Allah yang hidupnya mengatur hawa nafsu. Ada hamba-hamba Allah yang ditundukkan oleh hawa nafsunya, dan ada pula hamba-hamba Allah
yang menundukkan hawa nafsunya. Suasana yang seperti itu diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Nazi'at, surat ke-79, ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-41. Di dalam surat An-Nazi'at, surat ke-79, ayat 37, 38 dan 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha, maka adapun orang-orang yang melampaui batas, wa asarul hayatad dunya, dan orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Surat An-Nazi'at ayat 37 sampai ayat 39 ini menggambarkan tentang hamba-hamba Allah yang hidupnya ditundukkan oleh hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya itu mendominasi sikap dan perilaku kehidupannya. Pada saat hawa nafsu menundukkan dirinya, maka dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang merugi, dan dalam kehidupan di alam akhirat dia akan berada di dalam neraka jahim. Di ayat yang ke-7 dari surat An-Nazi'at ini, pertama Allah menjelaskan fa amma man tagha, maka adapun orang-orang yang tagha. Apa itu tagha? Secara lughawiyah, kebahasaan, tagha itu diartikan dengan melampaui batas. Di dalam kitab-kitab tafsir mu'tabar seperti kitab tafsir Al-Quranul Azim yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail bin Katsir, kata tagha itu diartikan dengan tamarodda wa ata, yaitu sikap membangkang dan melampaui batas. Jadi tagha itu menurut Imam Abul Fida Ismail bin Katsir artinya adalah sikap membangkang dan melampaui batas. Artinya siapapun yang sikapnya itu membangkang dan melampaui batas, maka dia akan menghuni neraka jahim. Kemudian di dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi, tagha itu diartikan dengan tajawazal had wal ma'asi. Di tagha itu artinya tajawazal had wal ma'asi. Tagha diartikan dengan melampaui batas ketentuan, dan al-ma'asi, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.
Jadi siapapun yang perilakunya melampaui batas dan siapapun yang kehidupannya diisi dengan kemaksiatan, maka dia adalah togha. Dia adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka jahim dikarenakan kemaksiatan dan sifat melampaui batasnya. Apa yang dimaksud dengan sifat melampaui batas atau tajawazal had, melampaui batas ketentuan? Misalnya Allah menyuruh kita menjadi orang yang beriman, tetapi kemudian orang tersebut tidak menjadi orang yang beriman. Itu namanya togha, melampaui batas yang ditentukan. Ada orang sudah beriman, disuruh menjaga imannya, tapi kemudian dia mengkotori imannya sendiri dengan perbuatan syirik, dengan perbuatan munafik, dengan perbuatan fasik, dengan perbuatan yang mengindikasikan dia murtad. Ini sudah termasuk dalam sifat togha, sifat melampaui batas yang ditentukan. Oleh karenanya jangan sampai perjalanan hidup kita di alam dunia yang begitu singkat ini menggiring kita untuk terjebak kepada sikap hidup togha, sikap hidup melampaui batas yang ditentukan, sikap hidup membangkang terhadap ketentuan-ketentuan Allah, dan sikap hidup di mana hidup itu diisi dengan berbagai macam kemaksiatan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Karena orang-orang yang bersifat tagha, melampaui batas yang ditentukan, bermaksiat dan membangkang kepada ketentuan-ketentuan Allah, dia dipastikan akan menghuni neraka jahim. Dan neraka jahim itu akan menjadi tempat tinggalnya. Sedangkan kita semuanya berkeinginan agar kita masuk ke dalam surga, dan surga itu adalah tempat tinggal kita. Sehingga di dalam surat An-Nazi'at ayat 37 sampai dengan 39 ini kita semua diingatkan jangan sampai terjebak kepada perbuatan tagha, perbuatan melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan membangkang kepada ketentuan-ketentuan Allah, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang kesemuanya itu telah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang kemudian terjebak kepada sifat dan perbuatan tagha? Ini dikarenakan dia lebih mementingkan kehidupan duniawiyah daripada kehidupan ukhrawiyahnya. Jadi orang-orang yang mementingkan kehidupan duniawiyahnya ini selalu hidup dalam keadaan melampaui batas. Disuruh sholat, tidak mau sholat. Disuruh berbuat baik, tidak mau berbuat baik. Ketentuan-ketentuan Allah dengan penuh kesadaran dilanggar. Kenapa semua itu terjadi? Semua itu terjadi karena untuk melampiaskan hawa nafsu kesenangan duniawiyahnya.
Dengan kita diingatkan oleh surat An-Nazi'at ayat 37 sampai ayat 39 ini, kita menjadi memiliki filter, memiliki saringan dalam menjalani kehidupan kita. Artinya hidup kita ini jangan ditundukkan oleh hawa nafsu, tapi hidup kita ini harus menundukkan hawa nafsu. Kitalah yang harus mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan hawa nafsu yang mengendalikan kita. Kalau hawa nafsu yang mengendalikan kita, maka kita bisa terjebak pada sifat tagha, sifat melampaui batas, dan perbuatan-perbuatan melampaui batas, perbuatan-perbuatan membangkang kepada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta hidup dalam kubangan kemaksiatan. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita mengalami kehidupan yang buruk seperti itu. Tapi hal itu sangat mungkin terjadi apabila hawa nafsu kita mengendalikan kita. Jadi jangan sampai hawa nafsu yang mengendalikan kita, tapi kitalah yang mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Hiasilah hidup kita dengan amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik. Hiasilah hidup kita dengan iman yang berkualitas. Jalanilah hidup kita dengan jalan hidup abid, orang yang ahli ibadah. Tempuhlah kehidupan kita sebagai al-qanid, sebagai orang yang istiqomah di dalam kebenaran Islam. Dengan demikian kita akan mengendalikan hawa nafsu, dan hawa nafsu akan tunduk di bawah bayang-bayang kekuatan iman dan ketakwaan yang kita miliki. Kalau tidak, maka kita akan mengalami nasib seperti yang Allah ungkapkan di dalam surat An-Nazi'at ayat 37 sampai ayat 39 ini, di mana ada hamba Allah yang bersifat dan berbuat tagha, kemudian ada hamba Allah yang hanya memikirkan kehidupan duniawiyah saja. Akhirnya dalam kehidupan di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka jahim, dan neraka jahim itu menjadi tempat kembali bagi dirinya. Tentunya kita semua tidak menginginkan jalan hidup yang seperti itu. Bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebalikan dari surat An-Nazi'at ayat 37 sampai dengan ayat 39 adalah surat An-Nazi'at ayat 40 sampai dengan ayat 41. Di dalam ayat yang ke-40 Allah berfirman, fa amma man khofa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut kepada kemahabesaran Rabb-Nya, wa nahan nafsa anil hawa, dan orang-orang yang mencegah, melarang, menahan dirinya dari kemauan hawa nafsunya, fa innal jannata, maka sesungguhnya surga, hiyal ma'wa, adalah tempat kembalinya. Jadi kalau tadi orang yang ditundukkan oleh hawa nafsunya akan menjadi tagha, melampaui batas, membangkang dan bermaksiat kepada Allah, hidupnya hanya diorientasikan kepada kesenangan-kesenangan duniawiyah. Tetapi bagi orang-orang yang takut kepada kemahabesaran Allah, orang-orang yang mengendalikan hawa nafsunya,
maka mereka ini akan dimasukkan ke dalam surga, dan surga adalah tempat kembalinya. Kita perlu melihat lebih dalam apa pengertian al-hawa, apa pengertian hawa nafsu itu. Kalau kita melihat ke dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Imam Ibnu Manzur, bahwa yang dimaksud dengan al-hawa, hawa nafsu itu adalah mahabbatul insan ala syai'a wa ghalabatuhu ala qalbihi. Itulah yang dimaksud dengan al-hawa atau hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu adalah kecintaan manusia, atau mahabbatul insan ala syai', atas segala sesuatu, wa ghalabatuhu ala qalbihi, dan kemudian kecintaan manusia terhadap sesuatu itu menguasai qalbunya, menguasai hatinya, menguasai batinnya. Jadi sukanya kita terhadap sesuatu, lalu sesuatu yang kita sukai itu mengendalikan diri kita, itulah hawa nafsu. Ya. Pada saat orang sudah dikendalikan hawa nafsu, maka dia akan terjebak menjadi tagha, menjadi orang yang melampaui batas, menjadi orang yang membangkang kepada Allah, menjadi orang yang hidupnya diisi dengan berbagai kemaksiatan. Oleh karenanya kita harus hati-hati dengan hawa nafsu ini. Semua orang punya hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada yang mengarahkan kita pada kebaikan, tapi kebanyakan hawa nafsu itu mengarahkan kita kepada keburukan. Supaya hawa nafsu itu selalu mengarahkan kita kepada kebaikan, maka yang perlu diperkuat adalah keimanan, ketakwaan, dan amal soleh yang diperbanyak. Kalau tidak, kita akan terjebak pada permainan hawa nafsu itu. Banyak manusia memiliki kecintaan pada sesuatu, lalu sesuatu yang dia cintai itu menguasai hatinya, maka akhirnya dia menjadi orang yang hanya memikirkan duniawiyah saja dan menjalani perjalanan hidup yang dipenuhi oleh sikap, sifat, dan perbuatan tagha, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa